Assalamualaikum. Monggo Mas, diaktifkan dulu. Assalamualaikum Bu Reni. Selamat Pak Roni. Hadir Bu. Pagi Bu. Monggo. Sudah semua ini? Sudah UCW kan ya? Udah presentasi ya di UCW? Ada pertanyaan mungkin dari materi yang lalu? Gelap sih. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Masih seputar elastisitas ya. Halo? Ini pada diem semua nih, puasa bicara gimana? Gimana Mas Farel? Iya Pak, saya izin record lagi Pak. Ya silakan. Sebelumnya saya mau nanya, ada pertanyaan nggak? Untuk saya belum Pak. Ada ya? Oke, lanjut kalau gitu. Yang lalu kita bahas bahwasanya bab ini membahas tentang elastisitas. Jadi bagaimana tingkat kerentanan atau tingkat ya elastisitas gitu ya. Elastisitas kita sebagai pelaku ekonomi relatif terhadap adanya perubahan, baik perubahan harga maupun perubahan gaya hidup atau pendapatan, dan juga perubahan sebagai dampak dari perilaku kompetitor kita dalam memasarkan produknya. Jadi pada dasarnya pilihan seorang pelanggan untuk mengkonsumsi atau memilih satu barang itu banyak faktor gitu ya. Banyak faktor. Artinya nanti di sini ketika Anda memulai sebuah bisnis atau usaha, pahami kenapa orang berpindah dari Anda. Artinya pelanggan Anda berpindah yang awalnya sebagai sebagai pelanggan yang menikmati produk Anda, tiba-tiba dia pindah. Tidak selamanya perpindahan tersebut karena problem di produk Anda, tapi bisa jadi adalah karena terjadi perubahan gaya hidup atau pendapatan, atau juga terjadi karena ulah atau perilaku kompetitor Anda, baik sebagai kompetitor maupun bisa juga sebagai pesaing tidak langsung. Kompetitor tidak langsung di sini yang diistilahkan dengan namanya produk substitusi. Nah, ya, pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana tipe-tipe atau karakteristik dari perubahan barang satu produk atau jasa relatif terhadap price yang berlaku. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Bentar ini.
Sebentar, ini ada masalah dikit. Tampilannya sudah kelihatan Mas Farel? Tampilan PPT-nya sudah, Pak. Sudah ya? Sebentar, saya kok mau ngedit nggak bisa nih. Sebentar ya, saya switching ini ada kendala nih. Bentar. Ya, mohon maaf, terpaksa saya switch ke PDF. PPT-nya agak bermasalah. Ya, kita lanjut. Untuk menghitung elastisitas demand di sini maksudnya adalah yang seperti yang lalu pernah disinggung. Ini elastisitas demand terhadap harga. Rumusnya adalah presentasi perubahan harga, perubahan demand itu sama dengan change in quantity demand. Jadi adanya perubahan karena dampak perubahan harga. Kalau kemarin misalnya 1.200 menjadi 1.000, itu kalau naik, atau 1.200 itu kalau turun ya, 1.200 menjadi 1.000 atau 1.200. Jadi selisih antara Q2 dengan Q1 dibagi Q0-nya atau Q1-nya. Jadi perubahan harga, perubahan quantity relatif terhadap quantity awal itu quantity demand. Kalau nanti kita melihat bagaimana persentase perubahan di price-nya itu adalah P2 dikurangi P1 dibagi P1. Itu dari sisi perubahannya. Sedangkan untuk melihat, saya ulangi biar nggak bingung. Jadi persentase perubahan demand itu adalah perubahan demand yang terjadi dibagi demand awal. Sedangkan persentase perubahan price itu berarti adalah selisih price dibagi price awal. Sedangkan untuk melihat elastisitas demand relatif terhadap price, berarti di sini dua faktor yang dibandingkan, yaitu apa? Persentase perubahan demand dibagi dengan persentase perubahan price yang ada. Sampai sini bisa dipahami? Kok di atas berarti adalah satu variabel, yaitu variabel perubahan demand dan perubahan price. Kalau nanti di sini yang kedua ini adalah kita melihat dampak dari perubahan dua faktor,
yaitu faktor demand terhadap price. Anda ingat di sini kita masih mengasumsikan bahwasanya sampai bahasan kali ini yang mengubah demand itu adalah adanya perubahan price. Pelan-pelan nanti akan kita masuk ke bawah nanti ke topik yang lebih kompleks. Ini contohnya misalnya perubahan price-nya berapa? Kenaikannya misalnya 10%. Apa dampak di demand? Dampak di demand misalnya 0. Ini berarti perfectly inelastic. Artinya apa di sini? Kenaikan harga sebuah produk itu ternyata tidak berdampak kepada perubahan demand yang ada. Karena kenapa? Ini contohnya kemarin kita sebutkan, ini obat. Obat itu ya harganya naik, harganya turun, tetap konsumsinya tidak berubah. Kira-kira seperti itu. Contoh lain, seperti misalnya basic telepon service, tarif harga dasar telepon. Itu ternyata ketika terjadi perubahan harganya naik 10%, ternyata di sini ada pengurangan dari jumlah demand. Jadi di sini kalau saya istilahkan biasanya nelpon 1 jam, ini kurang dikit. 1 jamnya kurang 5 menit misalnya seperti itu. Artinya apa di sini? Pengurangan demand atau pengurangan dari kebutuhan atau penggunaan kita terhadap telepon itu tidak bisa banyak berkurang dibandingkan dengan harga yang ada. Contoh lain, kalau mungkin biar lebih clear ya, ketika nanti satu saat naik 10%, apakah kira-kira nanti kalau Anda ke kampus, jaraknya juga didiskon 10%? Bisa dipahami di sini? Enggak kan ya? Tetap kalau mau pergi dari nanti kos atau dari rumah ke kampus, ya tetap harus nyampe kampus pakai motor. Dan menggunakan BBM yang sama. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika nanti harga lebih mahal, bisa jadi jalan-jalan sorenya dikurangi, gitu kan ya. Yang nggak penting-penting dikurangi perjalanannya. Tapi pengurangan perjalanan tersebut atau pengurangan penggunaan BBM tersebut itu tidak mesti sama dengan kenaikan persentase yang ada. Bahkan kecenderungan kita, biasanya kita hanya mengalami kekagetan gitu ya, pengurangan penggunaan selama sekian waktu. Sudah naik 2 bulan, lupa, ya jalan-jalan lagi. Ini contoh di mana kriteria basic telepon service atau tadi saya sebutkan BBM itu sesuatu yang kan nggak mesti ajak gitu ya. BBM kan Anda bisa menghemat, bisa juga tidak. Pilihannya di Anda sendiri. Yang cowok misalnya, hobinya geber-geber. Nah, ketika nanti misalnya harga BBM naik, biasanya bawanya lebih slow gitu ya, nggak usah buru-buru, nggak usah zigzag, karena zigzag itu pasti akan membutuhkan BBM yang lebih banyak. Jadi bawanya santai, kecepatan 60 km per jam, gasnya juga nggak tiba-tiba, ngeremnya juga nggak mendadak, tarikan juga nggak dibuat tiba-tiba seperti itu, sehingga memang nanti secara akumulasi Pertalite atau BBM-nya lebih hemat. Itu yang disebut dengan namanya inelastic. Ada yang namanya unitary elastic. Apa itu? Gradiennya 1. Gradiennya 1. Apa artinya gradiennya 1? Perubahan harga atau perubahan harga itu nanti akan mengakibatkan perubahan yang sama dalam demand yang ada. Bisa dipahami? Nah, ini biasanya memang masuk kepada produk-produk yang memang secara kendali, secara kebutuhan konsumsi bukan merupakan produk yang harus ajak kita penuhi. Tapi bisa jadi butuh, tapi tidak mesti saklek seperti itu. BBM tadi butuh nggak? Butuh, tapi nggak mungkin 10% langsung diskon perjalanan 10%. Berat. Nah, dampaknya bagaimana? Kita tetap akan melakukan pengurangan terhadap demand, tapi nilainya lebih kecil daripada pertambahan atau perubahan harga. Nah, kalau contoh yang ketiga atau kategori ketiga ini, di mana gradien 1, kita punya pilihan yang bisa menekan demand tersebut sebanyak jumlah price yang ada. Itu namanya unitary elastic.
Gampangannya secara matematis saya istilahkan tangen atau gradiennya adalah 1. Ini berarti penanda produk tersebut termasuk penting bagi masyarakat, tapi kepentingannya di bawah dari inelastik. Sampai sini bisa dipahami ya? Paham nggak maksudnya? Kita contoh di sini adalah daging. Kita nggak makan daging kan tetap bisa sehat. Bahkan orang vegetarian nggak mau makan daging. Sehat mereka enggak. Sehat, cuman masalah nanti ya kenikmatan makanannya berkurang. Tapi bisa nggak kita mengurangi sebanyak dengan misalnya perubahan harga? Bisa banget. Nggak bisa makan daging ya nanti makannya ayam. Nggak bisa makan ayam makan telur. Nggak bisa makan telur makan vegetarian gitu ya. Bisa. Bahkan sebagian orang bisa jadi beef ini bukan termasuk produk yang unitary elastik, bisa jadi nanti dia masuknya ke elastik. Apa itu elastik? Contohnya di sini adalah buah-buahan, atau misalnya seperti contoh kemarin yang nggak baik yang saya sebutkan bagi kita masyarakat Indonesia pada umumnya adalah buku. Kenaikan 10% harga buku mengakibatkan hilangnya 30% pasar buku di Indonesia. Bisa dipahami di sini? Artinya apa di sini? Kenaikan harga sangat sensitif terhadap perubahan demand. Nanti ini kategorinya adalah disebut dengan elastik. Dari 4 kategori ini, apa makna yang harus kita pelajari sebagai seorang industri engineering? Yang paling penting di sini adalah bukan angka-angkanya, tapi lebih ke arah bagaimana kita memandang dan menyikapi produk kita relatif terhadap struktur atau komposisi atau urutan prioritas barang yang akan dibeli oleh masyarakat. Sampai sini bisa dipahami maksudnya. Ketika Anda nanti berbisnis, misalnya produknya produk apa? Produk pakaian. Produk pakaian. Orang nggak ganti pakaian setahun, maksudnya nggak beli produk baru, masalah nggak? Nggak masalah. Paling yang tahu adalah teman dekat. Kalau Anda bisa mengatur sirkulasi pakaiannya, juga bisa jadi nggak pernah ketahuan. Kan nggak pernah orang itu terhina gara-gara setahun nggak pakai pakaian baru. Nah, ini berarti kalau kita pahami, produk kita adalah produk yang kategorinya adalah elastik. Apa artinya di sini? Ketika nanti kebutuhan masyarakat semakin meningkat, daya beli berkurang, siap-siap aja. Kita adalah termasuk pengusaha nanti atau sektor industri kita adalah sektor industri yang mungkin pertama kali akan dikorbankan dari hilangnya daftar list barang kita dalam sekelompok pembelian barang masyarakat. Artinya di sini apa? Semakin ke bawah, maka prioritas pembelian produk kita di masyarakat semakin rentan untuk dicoret. Bisa dipahami di sini. Tapi semakin posisi semakin ke atas, maka produk kita termasuk produk yang memiliki ketahanan terhadap prioritas pembelian, prioritas pembelanjaan barang-barang dari masyarakat. Ingat, kita kuliahnya adalah pengantar ilmu ekonomi. Di sini kita mempelajari dan sangat harus memahami bagaimana perilaku masyarakat dalam membeli seperangkat, sekelompok kebutuhan barang, di mana kebutuhannya meningkat, kebutuhannya bergerak, berubah, tapi pendapatannya relatif tetap dalam satu waktu tertentu. Kan nggak mungkin gaji itu berubah, tanggal 1 berubah, tanggal 2 enggak, tanggal 3 berubah, kan nggak seperti itu, kecuali pengusaha. Kalau pegawai, rata-rata kenaikannya sudah terukur gitu ya. Kenaikan berapa persen? 10%, 8%, kalau PNS, seperti itu pun kalau naik. Kalau nggak naik ya berarti pendapatannya tetap, kebutuhannya yang bergerak. Ketika kebutuhan bergerak, maka pasti biasanya ibu rumah tangga ini sama kompromi sama bapak, sama ayah gitu, kepala keluarga, itu nanti rumbukan mereka. Mana yang akan dikurangi, mana yang akan tetap dipertahankan. Mereka akan melakukan skala prioritas penentuan kebutuhan belanja. Nah, ketika kita membahas masalah elastisitas, maka poin paling penting dari kita adalah di sini sebagai industrial engineering memahami bagaimana struktur produk kita relatif terhadap kebutuhan rumah tangga. Itu ya. Bisa dipahami maksudnya sampai sini? Atau ada yang masih bingung?
Jadi pemahaman ini nanti akan kita pakai saat nanti Anda akan membahas atau menggunakan nanti di mata kuliah kewirausahaan, marketing, dan juga nanti manajemen strategi. Jadi contohnya misalnya, para pengusaha-pengusaha fashion hari ini, ketika daya beli masyarakat berkurang, maka tentunya mereka harus berupaya lebih kuat lagi untuk melakukan berbagai upaya promosi agar apa? Produk mereka yang secara teoritis hilang dari prioritas itu harus muncul, tetap muncul, eksis dalam list pembelian kebutuhan keluarga. Bagaimana caranya? Ya pengaruhi orang-orang yang memang merupakan pengguna Anda. Dibuatlah misalnya endorser baru gitu kan ya, influencernya baru, gegap gempita, hari ini nggak pakai COVID hilang, sepatu nggak ganti, maka itu namanya mati gaya. Buat contohnya seperti itu. Sehingga apa? Sesuatu yang sebenarnya nggak penting, akhirnya dibuat penting. Karena apa? Tindakan promosi. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya produsen, contohnya nanti kita ya, atau misalnya Anda nanti ketika bekerja di sebuah perusahaan fashion, sepatu misalnya seperti itu, Anda sadar teori hari ini, pagi ini yang kita bahas elastisitas itu, memang kita menyadari produk kita adalah produk yang sebenarnya berpotensi untuk terbuang dari sisi prioritas. Mana buktinya? Elastis, kita termasuk kategori yang elastis. Perubahan sedikit dari sisi harga akan mengakibatkan perubahan sangat besar dari sisi kebutuhan atau demand. Nah, makanya biasanya yang hari ini yang apa namanya? Yang paling gencar melakukan promosi itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat elastisitas yang sangat elastis. Tidak hanya 3, bisa jadi 5. Kira-kira seperti itu ya. Bisa jadi 5. Nah, makanya hari ini kalau Anda perhatikan, dan ini kami lagi bahas di mata kuliah MSDM itu, topiknya adalah tentang percetakan. Kenapa? Di sini muncul sebuah fenomena ketika daya beli masyarakat berkurang, maka kepentingan orang untuk membeli buku itu jadi tersisihkan, bukan terpinggirkan lagi, tersisihkan, sudah hilang dari peredaran. Apa dampaknya? Maka banyak perusahaan percetakan itu hari ini mengalami kendala. Yang menarik memang hari ini justru ketika buku-buku hilang dari peredaran, tapi justru buku agama omsetnya meningkat. Ini berarti setelah COVID, dampaknya adalah orang takut mati, ya, sadar, cari bekal. Nah, itu produksi bahan buku-buku seperti itu malah meningkat. Beberapa waktu lalu saya jalan-jalan ke pabrik, ada 2 pabrik ya di Solo itu yang memproduksi Quran. Itu mereka katakan, mohon maaf Pak, kami sudah tutup sampai akhir tahun. Nah, nggak terima order lagi percetakan. Cetak apa? Cetak Quran. Berarti hari ini banyak masyarakat membutuhkan buku tertentu ya, kitab suci dalam penyikapan mereka pasca merebaknya COVID ini dengan tingkat kematian yang tinggi. Ini contoh implementasi dari materi ini. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Sudah clear? Nanti kalau pas ketemu marketing dengan saya, kalau saya singgung nanti harus ingat ya. Lanjut. Nggak ada. Elastisitas demand terhadap harga adalah selisih antara delta Q terhadap delta P yang ada. Ini ada 2 metode, nanti Anda boleh pilih. Ini delta Q, ada nanti misalnya seperti yang rumus tadi. Bisa dipahami bedanya? Kalau ini kan pakainya rumus yang pertama di slide 15. Anda perhatikan, dia adalah Q2 dibagi Q1 dibagi Q0, persentase. Jadi menggunakan ide pertama itu menggunakan metode persentase perbandingan. LSSS itu menggunakan
menggunakan perbandingan antara perubahan persentase. Kalau yang kedua, dia menggunakan rata-rata. Bisa lihat di sini. Delta T dibagi Q1 tambah Q2 per 2. Secara matematis namanya rata-rata. Betul kan ya? Betul kan ya? Ya. Baru tamat SMA seharusnya lebih jago lah matematika. Kan pelajaran-pelajaran statistik deskriptif gitu ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus pakai Q1 persentase, kenapa harus pakai elastisitas rata-rata? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab mungkin? Nggak ada? Ada yang coba menjawab? Ari Naswan Zudi, apa Mbak kira-kira Mas jawabannya? Kenapa ada persentase, ada rata-rata? Mana orangnya nih? Menghilang. Mas Fahri? Mas Bintang? Kenapa Mas? Bintang Pratama? Ya Pak, mohon maaf. Tadi koneksi saya bermasalah. Ini baru bisa masuk lagi Pak. Ya udah. Nanti Anda dengan Mas Fahri Naswan untuk pertemuan berikutnya menjelaskannya. Kenapa ada persentase dari elastisitas, kenapa ada yang menggunakan persentase dan kenapa menggunakan rata-rata. Gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya saya minta Anda berdua menjelaskan perbedaan keduanya dan kenapa dan kapan dipakai keduanya, ya. Mas Bintang dengan Mas Pratama. Mas Farel nanti tuliskan dalam berita acara Mas ya, PR-nya. Ya Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini masuk ke jenis elastisitas. Permintaan ini elastis sempurna, tidak elastis, memiliki kuantitas di mana yang diminta sama sekali tidak ditanggapi terhadap perubahan harganya. Tadi istilahnya adalah inelastis sempurna ya, contohnya adalah obat inelastis, ini berarti yang nilainya lebih kecil daripada gradiennya lebih kecil daripada 1, gampangnya gitu ya. Yang ketiga adalah elastis uniter, dia nilainya adalah 1, baik 1 positif atau 1 negatif. Jadi gradiennya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi angkanya sama. Nah, ini elastis sempurna. Kalau sedikit perubahan harga bisa mengakibatkan pergerakan yang sangat tinggi terhadap perubahan demand-nya. Pada permintaan elastis, peningkatan harga akan menurunkan kuantitas yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih besar. Jadi, contohnya adalah seperti buah tadi ya, kenaikan 10% mengakibatkan penurunan 30%. Ini biasanya buah-buah yang sifatnya umum. Nah, kecuali buah yang diyakini memiliki khasiat tertentu. Nah, justru ketika kenaikan harga terjadi, permintaan tetap meningkat. Ini kenapa? Pasti ada sesuatu di situ. Contohnya seperti saya ceritakan yang lalu, buah naga gitu ya. Buah naga diyakini memiliki khasiat yang baik untuk imunitas. Karena kenapa? Vitamin C-nya tinggi, tapi aman di lambung. Nah, dan ini adalah sebuah buah yang baik untuk dikonsumsi saat zaman-zaman pandemi. Apa yang terjadi? Harga buah naga naik hampir 5 kali lipat. Dan apa yang terjadi? Harganya 5 kali lipat, kebutuhan juga naik sekian kali lipat. Nah, ini pasti dia nggak termasuk kategori elastis. Tidak termasuk kategori elastis. Cenderung dia inelastis, meskipun tidak sempurna.
meskipun tidak sempurna. Nah, kira-kira seperti itu. Ini elastis, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di sini penentuan elastisitas permintaan tergantung pada apa. Nanti ini sudah mulai masuk topik baru. Bahwasanya ternyata kalau kita pandang berubahnya sebuah permintaan barang tidak mesti faktornya adalah harga. Apalagi yang lain, ada faktor lain yang coba kita bahas satu persatu. Namanya pertama adalah selain harga adalah ketersediaan barang substitusi. Jadi seakan-akan rumus yang di atas tadi seakan-akan produk tersebut tidak punya kompetitornya, tidak punya barang kompetitornya atau barang substitusinya. Nah, di sini elastisitas bisa jadi itu terdampak karena adanya barang substitusi munculnya barang substitusi dengan misalnya penawaran yang lebih murah atau fitur yang lebih baik Contoh misalnya seperti ini. Hari ini bisa jadi jumlah pelanggan bis itu tidak berkurang secara dari sisi kelompok pelanggan individu. Tapi bisa jadi akan berkurang banyak untuk kelompok pelanggan dari keluarga. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi kalau dihitung-hitung misalnya dengan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan jarak yang mungkin tidak berubah ya, tapi waktu lebih singkat dan kenyamanan di perjalanan, maka menggunakan mobil pribadi untuk traveling ke Jakarta untuk jumlah 4 orang itu lebih efisien, lebih nyaman menggunakan mobil sendiri daripada naik bis. Karena kenapa? Waktunya lebih singkat, juga tidak macet, dan dihitung-hitung kosnya sama. Bisa dipahami ya di sini. Apalagi nanti kalau naik pesawat pakai PCR. Nah, ketika PCR muncul, maka muncullah produk substitusi lain. Ini contoh produk substitusi. Munculnya kebijakan PCR untuk semua maskapai penerbangan mendorong para pelanggan yang ingin perjalanan jarak jauh gitu ya, seperti misalnya dari Solo ke Jakarta, itu memilih moda transportasi kereta api misalnya, atau bis yang nggak pengen ribet. Nah, kalau mau nggak ribet, misalnya nggak kelok-kelok terlalu banyak, pengen istirahat nyaman ya naik kereta api. Kenapa nggak mensyaratkan PCR yang biayanya tinggi? Ini kan contoh hilangnya penumpang dari pesawat terbang itu muncul bukan karena harganya naik atau turun, tapi adanya persyaratan. Harganya tetap, bahkan mereka banting harga hari ini. Tapi tetap aja pelanggan tidak mau karena kenapa? Ribet dengan tes PCR-nya. Ya kalau negatif lah, kalau positif sudah biayanya tinggi, nggak boleh naik pesawat. Nah, daripada ribet, sudahlah pakai swab, pesan tiket kereta, naik, tinggal tidur, duduk manis, nyampe. Dan waktunya tidak terlalu selesai jauh beda. Jadi ambil pesawat kereta malam, nyampe, langsung ambil selimut, tidur, pagi nyampe di Jakarta. Sudah selesai. Ini contoh di mana karakter penumpang pesawat hilang bukan karena adanya kompetisi sesama pesawat terbang, tapi munculnya produk substitusi yang bukan lebih murah, tapi lebih simple. Hari ini dianggap oleh pelanggan. Nah, akhirnya apa? Mereka berpindah dari pesawat, kalau nggak ke kereta api, bisa jadi yang kita ke travel. Contoh perjalanan dari Jakarta ke Bandung juga sama nanti. Hari ini kan rata-rata naik travel gitu ya, yang mungkin lebih cepat, perjalanan lebih banyak, shuttle-nya lebih juga tersebar di Jakarta misalnya, atau juga di Bandung. Nah, tapi nanti ketika misalnya kereta api cepatnya sudah running berjalan, maka bisa jadi pasar dari travel Jakarta-Bandung itu akan hilang. Kenapa hilang? Karena nanti masyarakat memilih
lebih cepat lagi, lebih praktis, naik kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung yang bisa jadi jarak tempuhnya tidak nyampe 2 jam. Asal kita dekat stasiun kereta, apalagi kan hari ini sudah ada connecting antara misalnya stasiun kerja antar moda transportasi gitu ya. Ada busway, nanti nyambungnya ke kereta, nanti dari kereta nyambungnya ke pesawat, bandara, semua nyambung, nanti ke bis. Nah, akhirnya orang memilih kalau mau cepat, mending naik kereta dalam kota, nanti turun di stasiun kereta cepat, nanti sampai ke Bandung, durasinya lebih cepat. Tidak ada risiko macet di jalan. Bisa jadi seperti itu, apalagi nanti kalau misalnya settingan harganya jauh lebih murah. Nah, ini contoh pelanggan-pelanggan dari travel itu hilang bukan karena sesama produk travel, tapi hilang karena munculnya produk baru, produk lain baru misalnya dari KRL atau kereta api cepat seperti itu ya. Kita nggak tahu nanti cepatnya secepat apa nanti. Itu ketersediaan barang substitusi. Yang kedua adalah pentingnya barang dalam anggaran perseorangan. Tadi saya ceritakan bagaimana tingkat kepentingan barang dalam satu list prioritas rumah tangga atau individu itu nanti menjadi penting bagi kita. Yang putri misalnya, berapa bulan sekali salon atau ke beauty center. Ketika misalnya jatah berkurang, nah apa yang dikorbankan? Pulsa atau ke salon? Nah, ke salon aja lah. Gimana ngimbanginya? Anda salon sendiri gitu kan ya, beli produk-produk kosmetik, pura-pura atau berprofesi sebagai master kecantikan ya, untuk ngirit. Nah, ternyata juga ditekan lagi. Apa yang dikurangi? Pulsa atau salon? Bisa jadi tetap adalah produk kecantikan, turun merek. Nah, itu. Atau nanti frekuensi dikurangi. Apalagi yang lain. Terus seperti itu nanti dilihat. Berarti kalau seperti itu, maka beauty center itu nanti menjadi prioritas pertama untuk dihilangkan. Jadi produk kecantikan masuk prioritas kedua. Nanti turun lagi nanti ke arah produk kecantikan yang sifatnya lebih murah lagi. Terus seperti itu. Pulsa kok nggak turun-turun ya? Nah, itu berarti memang posisi pulsa dalam list belanja anggaran perseorangan atau rumah tangga memang menempati tempat yang tinggi. Sehemat-hematnya atau seturun-turunnya pendapatan orang tua, nggak mungkin kita suruh ngurangi listrik setengahnya. Bisa dipahami di sini. Ibunya nanti bilang, udah ya kita ngemat listrik setengahnya. Lalu terus gimana? Kalau malam lampunya setengah watt, saya dipotong setengah, pilihannya dua, hidup setengah atau wattnya dikurangi setengah. Ya nggak bisa orang baca kok pakai tulisan lampu remang-remang, nggak bisa. Bisa dipahami. AC-nya setengah, gimana cara AC setengah? Ya nggak bisa. Ya pakai kipas, ya masuk angin. Nah itu tetap tidak bisa berkurangnya pendapatan setengah itu berdampak pada turunnya setengah penggunaan. Itu enggak, berapa hal memang tidak mungkin untuk dikurangi. Kalaupun dikurangi sangat sedikit sekali nanti yang bisa mungkin untuk dikurangi. Ini contoh sebuah produk di mana tingkat kepentingannya berarti sangat tinggi. Kerangka waktu yang digunakan bisa berarti di sini adalah bukan produknya yang berkurang, tapi ya kerangka waktu ya, atau misalnya jadwal yang mulai berkurang atau bisa digeser waktunya. Contoh, di Solo tadi malam hujan, nah maka payung yang rusak ketika musim kemarau kan bisa jadi nggak dipakai gitu ya. Jaket atau ponco yang rusak bisa jadi tidak kerasa dan bisa Anda tunda pembeliannya ketika musim kemarau. Tapi ketika mulai musim hujan, nah mulai mikir kita, ini gara-gara nggak ada ponco, tas risiko basah. Nanti tas basah, laptopnya bisa kena air, berisiko. Maka mau nggak mau, yang awalnya produk tersebut bisa ditunda. Nah, muncullah perubahan musim,
maka prioritas dari satu barang yang awalnya tidak masuk dalam list kegiatan hari ini sudah harus masuk dalam list kegiatan. Beberapa peralatan outdoor equipment, camping, misalnya gitu ya. Ketika musim kuliah, musim ujian, ini saya berpositif thinking ya, bisa jadi Anda bisa menunda pembeliannya. Tapi sudah setelah ujian, wah ini harus ada segera. Ini sepatu gunung udah rusak, harus beli segera. Karena kenapa? Sebentar lagi liburan, siap-siap untuk hiking atau climbing misalnya seperti itu. Nah ini harus ganti segera, ini harus beli. Padahal sepatunya udah rusak sejak tahun lalu, tapi di akhir liburan produknya tertunda, kebutuhan tersebut tertunda sampai kapan? Sampai nanti menjelang liburan panjang di tahun atau semester berikutnya. Nah, kebutuhan itu muncul lagi dia. Kenapa muncul? Karena waktunya sudah mendekati. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Nah, ini masuk kita ke elastisitas pendapatan. Kalau tadi kan masalah harga, ini sekarang masuk ke pendapatan. Elastisitas pendapatan dari permintaan atau terhadap permintaan, yaitu apa? Adalah alat ukur. Alat ukur apa? Dalam menanggapi perubahan kuantitas yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Di sini sama menggunakan persentase atau rasio ya. Seberapa besar perubahan income nanti delta Q dibandingkan dengan berapa besar perubahan delta Q berarti berapa besar demand relatif terhadap perubahan income yang ada. Ini elastisitas dari income terhadap permintaan. Elastisitas bernilai positif, ini kenaikan income berarti ya. Kenaikan income berarti kenaikan demand yang bersangkutan itu meningkat. Ada juga penurunan income berarti berdampak kepada penurunan demand barang yang ada. Tapi ada juga yang elastisitasnya justru negatif. Kenaikan income mengakibatkan penurunan demand yang ada. Atau kebalikannya, penurunan income mengakibatkan kenaikan terhadap demand barang yang ada. Ada yang bisa jawab? Di mana perbedaan antara A dan B? Kok aneh? Secara umum, biasanya kenaikan income itu akan mengakibatkan kenaikan demand. Penurunan income itu mengakibatkan penurunan demand. Tapi ada beberapa hal yang terjadi pada kondisinya adalah di titik B, di mana apa? Kenaikan income justru mengalami penurunan demand. Ada yang bisa ngasih contoh? Mbak Anya Sefira, Rizkida. Ada yang coba, apa jawabannya kira-kira? Kok ada produk yang ketika demand-nya naik, justru permintaannya turun? Kira-kira produk apa itu? Banyak Mbak mana Mbak Anya ini? Coba barang interior bukan? Mbak Anya silahkan. Permisi, Pak. Halo, maaf Ya. Pak, tadi saya sempat ketendang sebentar. Ya, Anda baca yang di slide itu ada kondisi income naik, terjadi kenaikan demand, penurunan income, penurunan demand. Tapi ada yang kebalikannya di B. Coba ngasih contoh, kira-kira produk apa yang seperti itu, yang B? Yang umumnya kan di bawah saya tuliskan kenaikan income biasanya menambah demand yang lebih besar. Itu secara umum. Kapan terjadi titik B? Apa contoh dari produk B? Coba saya sapa dulu Mbak Dea.
Mbak Dea Ananda Zalasa. Apa Mbak contohnya Mbak? Mungkin yang pernah disampaikan Mbak Roni juga bisa ada temennya yang rumahnya di pinggir jalan nggak apa-apa, tapi begitu udah berpenghasilan terus kayak memilih yang lebih bagus lagi gitu Pak. Nah, artinya Saya milih yang produknya produk apa? Interior aja Pak. Hah? Pak istilahnya. Istilahnya apa tadi? Interior bukan Pak. Loh, saya nanya kok Mbak nanya itu biasa. Yakin nggak? Ini berarti dikasih nggak yakin. Hah? Gimana? Ya, jawabannya benar sebenarnya Mbak, tapi Mbak nggak yakin gitu. Ya, jadi untuk yang B itu kalau yang A itu produk umum. Produk umum. Jadi produk yang sifatnya konsumsi biasa, itu rata-rata memang elastisitas income itu rata-rata adalah positif. Tapi justru untuk produk-produk yang sifatnya inferior berarti produk yang kalau istilah mungkin Anda bisa mudah pahami ya, produk murahan. Nah, itu justru dia memiliki elastisitas yang sifatnya negatif. Apa itu? Kenaikan income yang terjadi justru mengakibatkan berkurangnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bisa dipahami di sini? Contoh, Anda penggemar bakso. Nah, ya kan? Jatah kiriman 1 bulan 1 juta. Wah, ketat ini di Solo. Harus pintar-pintar ngatur. Kalau kita nanti makannya bakso 1/10, ya sebulan cuma sekali makan, 2 kali makan. Nggak bisa tiap hari makan. Wah, nanti tiap hari belembung nanti. Katakanlah sepekan sekali harus makan bakso yang enak. Nggak masuk angkanya. Nah, ini apa yang terjadi? Ketika kiriman Anda naik 1,5 juta per bulan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah untuk bakso yang murah-murah tadi, justru Anda akan mengurangi pembeliannya. Bisa dipahami di sini? Anda akan berpindah, jadi bakso murah tadi akan berkurang justru permintaannya, pindah kemana? Tapi Anda kan penggemar bakso lovers misalnya, meat lovers. Anda pindahnya ke bakso itu ya daging, berarti Anda pakai bukan bakso yang 1 mangkok 8.000. 1 mangkok 22.000. Wah, ini bakso yang betul-betul rasa bakso daging alami. Nah, bukan rasa daging essence seperti itu ya. Sehingga bisa sampai 8.000 1 mangkok. Jadi kalau yang udah bagus ya 20.000. Justru ketika income bertambah, kebutuhan terhadap bakso yang ingin jadi bakso gitu ya. Bakso rasa daging gitu akan berkurang. Dia akan berpindah kepada produk yang sifatnya adalah superior itu nanti kenaikan income nanti akan meningkatkan produk-produk superior biasa seperti itu dan menurunkan produk yang inferior. Apa contoh lagi? Contoh lain misalnya beli makanan gitu ya di rumah makannya di pojok, nyucinya nggak bersih, makanan juga ya gitulah, tapi enak, murah lagi. Nah, murahnya di sini mengakibatkan dia masuk ke wilayah inferior. Nah, tiba-tiba orang tua Anda bilang, Dik, Mas, Mbak, ini usaha kita yang di sana sudah mulai jalan. Udah, yang penting adik fokus belajar, jangan ngemat-ngemat lagi. Ini Bapak kirim 1 bulan 2,5 juta. Wah, dari 1 naik ke 2,5 juta. Nah, apa yang terjadi? Mulailah Anda pikir cari produk apa? Rumah makan yang higienis, gitu kan ya. Nah, tempatnya bersih, makanannya pakai, ruangannya pakai AC, gitu kan ya. Karena kenapa? Jatah makanan naik sekian kali lipat. Nah, maka muncullah produk, apa namanya?
Tempat-tempat yang dulu bisa jadi Anda hanya 1-2 kali datang setiap bulan, hari ini sudah menjadi pelanggan tetap. Karena kemampuan daya beli Anda meningkat, mengakibatkan biasanya produk-produk yang inferior, produk murahan, itu Anda tinggalkan. Masuk kepada produk yang lebih mahal lagi. Sampai sini bisa dipahami? Elastisitas. Nanti juga sama, Anda harus bisa memahami ketika misalnya nanti kita berbisnis, produk kita itu produk apa kategorinya, sama-sama bakso, baksonya itu bakso inferior atau superior, Anda ngejar produk murah, kalau bisa produk bakso ini produk yang merakyat dan memahasiswa gitu ya, jadi 10.000 harus bisa dijual dan mahasiswa kenyang, enak, sehat. Gimana caranya? Ya pokoknya itu pengusaha lah yang tahu. Tapi Anda harus bisa memahami, ini produk kita adalah produk inferior. Apa dampaknya? Anda bisa cocok menjual produk itu ketika misalnya memang tingkat daya beli masyarakat saat itu lagi rendah. Ketika nanti Anda mendapati kondisi sekarang sudah keluar dari krisis ekonomi, masyarakat Indonesia sudah pulih kondisi pendapatannya, maka harus segera Anda ketika memang pengen fokus dalam dunia bakso, Anda harus keluarkan bakso seri baru, bakso berserat daging gitu ya, bakso yang memang kontennya banyak dagingnya. Tetap 10.000 Anda maintain, tapi nanti Anda keluarkan seri baru yang bisa jadi satu mangkok harganya 2 kali lipat, 20.000. Bisa jadi dengan nanti brand yang berbeda. Nah, nanti kalau pertama Mas Tole misalnya, nanti kalau yang udah mahal Mas Bambang misalnya seperti itu ya. Nah, Anda keluarkan pemiliknya siapa? Ya Anda sendiri sebenarnya. Tapi untuk menyasar produk karena Anda meyakini tingkat pendapatan masyarakat sudah mulai meningkat, teorinya tadi dalam elastisitas akan semakin meningkatkan kebutuhan produk superior atau produk umum, maka Anda harus sikapi itu. Ketika Anda gagal menyikapi ini, maka bisa jadi nanti barang Anda ditinggalkan pelanggan. Kenapa? Karena Anda gagal memahami bagaimana karakter atau perubahan pelanggan dalam berbelanja. Ini pentingnya memahami elastisitas. Nah, ini contoh yang sudah lebih detail tadi ya. Kenaikan income mengakibatkan penurunan demand itu untuk inferior. Nah, ini nanti ada juga yang istilahnya adalah elastis. Elastisitas yang bergerak antara 0 sampai 1 tadi yang sebutnya adalah inelastis. Jadi kenaikan income mengakibatkan kenaikan demand yang lebih kecil. Jadi gradiennya lebih kecil daripada 1. Sama seperti yang price. Nanti kalau di demand ini kaitan demand dengan income itu nanti ada 2 tambahan agak berbeda dengan yang tadi price. Dalam pemahaman pendapatan nanti dengan permintaan itu nanti kita akan mengkategorikan barang tersebut menjadi barang superior, barang inferior atau barang yang umum. Ini harus seperti itu. Nah, barang inferior bisa jadi superior nanti bisa jadi adalah kenaikan income itu tidak gradiennya 1 seperti barang umum, bisa nanti dia kenaikannya lebih kecil, jadi lebih elastis, biasanya ke arah barang-barang yang misalnya sifatnya adalah barang-barang hobi gitu ya, barang-barang hobi itu ya Anda suka, tapi tidak mungkin kenaikan 2 kali lipat gaji mengakibatkan Anda belanja 2 kali lipat juga. Jadi seperti itu. Kecuali nanti ada kita istilahkan namanya fenomena justru adalah fenomena water paradox. Tapi ini kejadian khusus ya, kejadian khusus untuk perilaku yang sifatnya sangat spesifik. Water paradox itu nanti akan kita bahas di slide ini kalau nggak salah, Pak. Di slide di bab ini, tapi nanti di slide yang agak ke belakang. Ini nilai income terhadap permintaan dinilai positif. Ini kalau produknya produk superior. 0 atau income dependent itu kalau masuk barang netral, kenaikan penurunan pendapatan tidak berpengaruh terhadap jumlah barang, jumlah konsumsi. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini istilahnya namanya elastisitas 0. Artinya di sini tidak berdampak. Tidak berdampak. Kenapa tidak berdampak? Karena barangnya tersebut adalah barang yang sifatnya netral.
Di sini contohkan beras, tapi sebenarnya juga dibilang beras nggak murni ya. Oke lah, saya kasih contoh kedua biar nanti ada paham. Mungkin mirip obat. Obat itu kenaikan income, ya belinya tetap obat itu. Penurunan income, ya tetap beli produk itu. Dicontohkan beras agar nanti Anda nggak nganggap bahwasanya nol itu karena tidak ada elastisitas. Ada sebenarnya, tapi sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, bisa kita katakan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Yang mungkin contohnya beberapa hal itu orang beli beras, bisa jadi karena sudah minded dengan produk tertentu itu ya, satu merek tertentu. Beras rojo lele. Ada mentik segala macam, tapi dia bilang sudah saya senang beras yang seperti ini. Bisa jadi nanti beras adalah dianggap seperti barang independen, jadi tidak worth it. Atau contoh lain misalnya adalah seperti air minum, air putih gitu ya, bukan air putih sebenarnya, air mineral lah karena warnanya bukan putih, bening itu. Air mineral mungkin contoh yang lebih bagus. Air mineral itu mau jadi miliarder, jutawan, atau algi terjatuh, ya tetap minumnya air putih. Nah, air putih bagaimana? Ya bisa jadi kalau Anda konsumsi hari ini merek A, ya tetap aja nanti merek A itu. Sekaya-kayanya orang mungkin jarang terjadi ya minum di rumahnya itu pakai minuman mereknya Circle. Mirip spring water yang sekali minum itu berapa mili, harganya 30 ribuan gitu ya. Atau Anda nanti karena sudah kaya minumnya di rumah pakainya Evian gitu ya, yang sekali tenggak 200 mili sekitar 8 ribuan gitu. Saya pikir tetap aja minumnya mentok-mentoknya mungkin ya kalau nggak pakai Aqua ya pakainya apa? Mungkin pakai Fit atau pakai yang kalau lokal Solo pakai Amanah seperti itu ya gitu-gitu aja. Jadi ini termasuk barang yang kategorinya adalah income independent. Tidak ajak seperti itu, tapi kisarannya atau seakan-akan produk tersebut terlepas, tidak berkaitan dengan pendapatan seseorang. Nanti kalau income-nya positif, itu biasanya, elastisitas positif itu untuk income untuk produk superior, kalau negatif dia untuk income terhadap produk inferior. Saya contohkan gaplek. Ini orang Sumatera mungkin nggak tahu gaplek. Apa tuh gaplek? Orang Padang mana kemarin orang Padang? Mas, gaplek itu apa, Mas? Jangan-jangan hal lain yang disebut. Mana orang Padang kemarin? Udah pindah, Pak. Hah? Udah pindah? Universitas, Pak. Oh gitu, kemana? Ke pelayaran, Pak. Hah? Ke pelayaran? Iya, Pak. Tapi, bukan karena saya tanyakan ya? Bukan, Pak. Ya mudah-mudahan berhasil dia ya di pelayarannya. Itu, nah Mas Farel tahu Mas gaplek Mas? Gaplek itu kayak gorengan itu bukan, Pak? Hah? Setahu saya kayak gorengan itu, Pak. Waduh. Enggak Mas, gaplek itu bukan gorengan. Ada yang tahu gaplek enggak? Jangan-jangan saya ngasih contoh yang nggak bisa dipahami nih. Ya, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Apa gaplek? Mbak Muara dulu, Mbak. Mas Michael nanti Itu dulu. Apa gaplek? terbuat dari singkong bukan, Pak? Yang dikeringin gitu. Ya, terus Iya. Gitu. bentuk apa itu, Mbak? Biasanya kalau di daerah saya itu kayak dibikin gatot gitu, Pak. Mbak, Kayak makanan dia dari gatot. apa? Monogiri berarti? Iya. Oh ya. Kalau untuk urusan singkong kita percaya orang Monogiri aja ya. Mereka jago untuk ngolahnya. Mas Mikael gimana Mas? Gaplek Mas? Pernah makan Mas? Kalau di sini gaplek kayak kartu gitu, Pak, permainan kartu. Ah, itu dia. Saya sengaja menunda Mas Mikael nanti biar nggak gubrak itu di awal. Gaplek itu untuk apa Mas? Main domino ya? Kartu Iya, domino. domino. Main batu. Anda jangan-jangan aktivis ini. Bukan, Pak. Ya, ini sengaja untuk guyon ya, biar nanti Anda nggak ngantuk. Gaplek itu yang saya maksud di sini, Mas, itu konsumsi adalah konsumsi dimakan itu nasi gaplek, Mas. Mbak Muara
Mbak Dia ini Mbak, beda gaplek dengan tiwul apa Mbak? Kalau tiwul itu Pak, setahu saya itu kayak tepungnya gitu loh Pak. Kalau gaplek itu singkong yang dikeringin terus dibikin olahan kayak gitu. Seperti itu Pak, setahu saya. Jadi kalau nggak ditepung namanya gaplek, kalau ditepung namanya tiwul. Iya, tiwul itu dari apa gitu, saya agak lupa Pak. Oke, PR Mbak Diah nanti 2 pekan ke depan, saya minta Mbak Diah memberikan penjelasan kepada kami semuanya. Bagaimana hebatnya orang Jawa Tengah itu mengolah namanya singkong ya. Repot ini emang, kita yang nggak orang Jawa Tengah harus nanti bisa tahu, karena kan kuliahnya di Solo gitu ya. Anda bayangkan itu dari singkong nanti ada namanya gatot, ada namanya gaplek, ada namanya tiwul, ribet pokoknya. Ada namanya pati, ada yang namanya macam-macam, ada namanya nanti apalagi Mbak, nanti diolah pakai jadi tepung, direbus, dikukus, digoreng, namanya apa? Yang mirip karak itu, tapi dari singkong. Nanti itu PR yang Mbak Diah ya. Nah, nanti ini kita sharing Mbak, sharing. Jadi repot itu ya. Jadi kalau singkong diparut, ya kan, diperes, diambil patinya, dijemur, namanya pati atau tapioka. Nah, hasil peresannya, ya kan, dikasih bumbu, direbus, jadi kerupuk. Kerupuk apa namanya Mbak? Kurang tahu Pak, kalau di daerah saya nggak ada kayak gitu. Ada, coba nanti dicari, ada itu. Oh, Pokoknya ya, di Pak. Wonogiri itu segala macam singkong itu, produk singkong itu turunannya banyak gitu ya. Saya pernah turun di Bandara Adi Sucipto tuh, terkagum-kagum saya dengan bagus mereka membuat apa namanya, welcome infonya gitu ya. Jadi dia contohkan kalau orang Inggris mengenal bahasa Inggrisnya beras itu rice gitu ya Bu ya, Bu Reni ya. Beras itu kan rice gitu ya. Tapi bagi orang Jogja Bu, ada 11 istilah Bu terhadap rice. Jadi kalau beras kan itu aslinya padi. Padi itu bahasa Inggrisnya tetap rice. Atau ada Bu? Kalau padi itu bahasa Inggrisnya Bu? Ya, rice juga Pak. Rice juga dulu ya? Bisa Iya, kasih contoh Bu? ya. Ya, bulir padi itu namanya kalau di Jogja itu, di Jawa namanya pari. Pari yang nggak isi namanya gabuk, betul kan ya? Setelah pari dikupas, itu nanti namanya beras. Tapi beras yang rontok, hancur, ujung-ujungnya namanya katul. Repot Bu. Nah, kulit padi yang tidak diolah itu namanya, yang tidak digiling namanya dedek. Itu ada 11. Nah, pari nanti yang sudah jadi beras direbus dimasak namanya nasi. Ada 11 istilah. Itu nanti saya panggil nanti orang Jogja suruh menjelaskan 11 turunan nama rice di Inggris, di kita namanya beda-beda. Khususnya untuk khasanah bahasa Jawa. Ini nanti kalau dalam perancangan organisasi, mata kuliah OMPI, Anda nanti kenal, kita ini termasuk bangsa dengan budaya bahasa yang banyak makna tersiratnya. Lainnya repotnya. Kalau Eropa itu kan cenderungnya ke utara. Semakin ke utara itu nanti karakter bahasa adalah karakter bahasa yang lugas. Ya rice, ya rice. Nah, itu seperti itu. Ya sudah, seperti itu. Tapi turunannya nggak ada. Di kita, di Jawa, nggak, banyak sekali istilahnya. Ini intermezzo. Terima kasih Mbak Dia. Jadi Mas Mikael udah tahu ya, gaplek itu bukan batu loh Mas ya. Bukan kartu domino loh ya. Yang saya maksud adalah ini makanan Mas, makanan yang terbuat dari singkong. Nah, saya sendiri nggak yakin, saya udah yakin lah Mas Mikael pasti nggak pernah makan nasi gaplek. Udah pernah makan nasi gaplek? Belum pernah Pak. Nah, belum. Nanti kalau main-main ke Parangtritis, ke daerah Bantul gitu ya, itu khasnya sana Mas, sama Wonogiri. Nanti Anda bisa nikmati sepiring nasi gaplek, sama nanti biasanya sayurnya sayur lombok hijau.
sayur lodeh kalau kita miliknya, cabai lombok hijau. Ini promosi Mas, karena saya termasuk ini agen pariwisata. Enggak, niku ya Mas. Lanjut, ini elastisitas terhadap income. Kita masuk ke elastisitas harga silang dari permintaan. Apa itu harga silang? Yaitu mengukur tanggapan kuantitas yang diminta dari barang tertentu terhadap perubahan harga dari barang lain. Jadi adanya perubahan harga dari satu barang itu bisa mengakibatkan berubahnya demand dari barang lain. Bisa dipahami? Contoh hari ini, harga telur ayam itu kan lagi jatuh sekarang, mengakibatkan para peternak ayam yang peternak ini ya, ayam petelur itu ngobral Mas, Mbak, kasihan sekarang ya. Mereka mengobral ayam-ayamnya karena nggak kuat, dibiarin mati. Kalau terlanjutkan harganya nggak masuk, mereka menjual harga telur di bawah harga HPP, harga pokok produksi. Apa dampaknya? Untuk menutup kerugian, mending mereka menjual ayamnya. Karena kalau ayamnya dikasih makan terus, memang dia bertelur, tapi harganya lebih murah, rugi. Untuk memotong kerugian, mereka mending rugi agak gede di awal untuk menunda melanjutkan bisnis mereka untuk ayam petelur, karena memang hari ini kondisi tidak kondusif. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika harga telur murah diikuti oleh harga daging ayamnya murah, dampaknya apa? Peternak sapi hari ini juga kelabakan. Karena kenapa? Konsumsi daging ayam meningkat karena harga daging ayam murah, itu mengakibatkan terjadinya pergeseran permintaan daging sapi karena orang hari ini lebih cenderung makan daging ayam. Itu namanya dalam istilah ekonomi disebut dengan elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas harga silang. Jadi efek dari sebuah penurunan harga barang A relatif terhadap demand dari barang B. Nah, barang B-nya berubah nggak harganya? Enggak sebenarnya. Tapi kenapa berkurang? Karena adanya perubahan barang lain yang bisa mensubstitusi permintaan dari barang B. Sama-sama lauk kan ya di sini? Sama-sama lauk. Nah, nggak makan, harga daging ayam lagi murah, ya sudahlah. Kita bulan ini menikmati variasi makanan olahan ayam. Hari ini ayam goreng, besok ayam tim, besok lagi ayam gulai, besok lagi ayam rendang, besok lagi ayam apa? Rica-rica, besok ayam semur. Pokoknya satu bulan ini orang tua Anda menunjukkan skill mereka untuk mengolah ayam secara variatif. Karena kenapa? Harga daging ayam sedang murah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh dalam istilah ekonomi disebut dengan namanya elastisitas harga silang dari sebuah permintaan. Sebentar, ini ada backing vokalnya. Sampai sini bisa dipahami contohnya? Mudah-mudahan bisa jelas ya, pahamnya maksudnya. Nah, ini elastisitas harga silang dari permintaan, rumusnya kira-kira seperti ini. Adalah selisih atau persentase perubahan antara QX dibandingkan PX itu, atau nanti sama dengan PX dibagi PY gitu ya. Delta PY dibagi Y nanti sama dengan QX kali PY dibagi delta PY dikali QX. Nah, di sini berlaku hukum nilai elastisitas cross atau disimbolkan dengan IX bernilai positif untuk golongan barang substitusi. Artinya apa di sini? Artinya adalah ketika contoh tadi daging dengan daging sapi dengan daging ayam, dia bernilai positif. Artinya apa? Barang-barang saling bisa saling mengganti, itu biasanya terjadi kenaikan demand dari barang tertentu
barang tertentu karena misalnya adanya penurunan harga dari barang yang lain. Saya ngasih contoh seperti ini. QX itu akan positif ketika terjadi penurunan harga terhadap Y. Jadi, oke, saya ngasih contoh misalnya QX produk sapi, QX-nya sapi. Kita ngelihat sapi. Sapi akan terjadi penurunan, berarti nilainya adalah minus. Iya kan? Delta QX dibagi QX untuk sapi, berarti perubahan nilai sapi itu nanti akan berkurang. Nilainya minus, dibagi dengan delta PY terhadap Y. Ini berarti adalah nilai perubahan ayam yang juga mengalami nilai minus. Minus dibagi minus, nilainya adalah plus. Bisa dipahami? Artinya di sini apa? Delta QX itu berarti adalah selisih penurunan harga sapi itu diakibatkan oleh adanya perubahan penurunan harga ayam. Jadi ayam yang turun harganya, tapi dampaknya sapi yang berkurang kuantitinya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Contoh, saya ngasih contoh misalnya. Sapi biasanya di Indonesia rata-rata kebutuhan per bulan misalnya adalah total 100.000 ton misalnya. 100.000 ton sapi. Tapi hari ini harga sapi kuantitas sapi, permintaan sapi menurun jadi 80.000 ton. Jadi 100.000 turun 80.000. Maka delta Q-nya negatif atau positif, Mas Farel? Negatif, Pak. Negatif berapa, Mas? Delta QX-nya berapa dibagi QX? Negatif 20.000, Pak. Hah? Kok 20.000? Delta QX dibagi QX. Oh, berarti Berapa nilainya? Tadi kan angkanya bulat. Jadi 100.000 jadi 80.000. Berarti berapa deltanya? Minus 20 kan? 20.000 dibagi. Ya. Berapa QX-nya? Kan 100.000. Berarti berapa? Minus 0,2. 0,2. Ya kan? Kenapa dia turun? Ternyata dia turun karena harga ayam turun. Dari berapa? Dari awalnya 35.000 menjadi 30.000. Jadi turunnya harga daging sapi, jumlah pasar daging sapi, pemasaran daging sapi itu berkurang karena kenapa? Harga ayam turun dari 35.000 menjadi 30.000 misalnya. Wah, orang mending beli ayam daripada nanti beli sapi. Berapa delta PY per PY? Berarti 35.000, 30.000 menjadi 35.000. Minus kan ya? Minus dibagi PY sekian persen. Hasilnya pasti positif. Kalau positif itu indikasi dua barang ini mengalami hubungan yang substitusi. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Nah, itu nilai positif. Jadi harga elastisitas X atau cross. Ada yang sifatnya independen 0. Barang tersebut nggak ada hubungannya. Apa korelasi antara daging sapi dengan cabai, dengan daging ayam? Nggak ada. Apapun masaknya, kata Mas Mikael, pasti butuh cabai. Kan gitu kan ya? Orang mau beli daging ayam, mau beli daging sapi, cabai tetap ada. Maka nanti dia sifatnya adalah barangnya bebas. Sambal tetap butuh. Mau beli daging apapun dia tetap butuh. Nah, itu misalnya nggak ada hubungan. Atau maaf, mungkin kalau cabai cocoknya lebih ke arah komplement ya. Tapi enggak juga ya. Mungkin lebih cocok, oke lah, independen gitu ya. Nanti Anda tinggal pilih sendiri. Atau contoh lain adalah, apa korelasi antara daging dengan misalnya
BBM. Nah, itu yang lebih clear gitu ya, betul-betul independen. Barang tersebut nggak ada hubungannya dalam konsumsi. Maka bisa jadi adalah korelasi antara daging ayam dengan daging sapi, dengan harga di antara keduanya dengan BBM itu nggak nyambung. Berarti di sini tiga barang tersebut tidak saling nyambung. Namanya adalah IX-nya, elastisitas harga silangnya tidak terjadi perubahan. Apa dampaknya? 0. Itu berarti indikasinya adalah independen. Nggak ada perubahan. Yang berikutnya lagi adalah negatif. Negatif itu untuk kategori barang yang sifatnya adalah komplement. Apa artinya di sini komplement? Komplement itu seperti ini, Mas Mbak. Ngasih contohnya saya gini. Kalau handphone, itu barang komplementnya adalah aksesoris. Bisa dipahami? Kalau barang induknya naik, harga handphone naik. Kenapa harga handphonenya naik? Dolarnya naik. Maka pasti aksesoris barangnya juga turun. Karena kan nggak mungkin orang beli aksesoris kalau handphonenya nggak dibeli. Kan nggak ada ya. Saya yakin mbak-mbaknya sama saya nggak ada yang kreatif lah. Saya tak beli casingnya dulu, covernya. Lah handphonenya mana? Tahun depan baru beli. Kan nggak mungkin seperti itu. Barang komplement biasanya belinya mengikuti produk yang ada. Semakin tinggi harga sebuah produk umum, produk utamanya, biasanya nanti akan mengakibatkan berkurangnya jumlah pembelian tadi, meningkatnya harga produk inti, itu nanti bisa jadi mengakibatkan berkurangnya produk komplement. Udahlah, yang penting beli handphone dulu, komplemennya nanti aja, nggak apa-apa, yang penting hati-hati. Kapan belinya? Kalau uangnya udah ada. Nah, itu. Di komplement itu justru nanti mengakibatkan bertentangan, berlawanan seakan-akan. Berlawanan. Atau kebalikannya, semakin harga suatu produk itu semakin turun, semakin murah, maka orang yang tidak berpikir upgrade RAM, misalnya kan ya, upgrade memori, kan memori komplement bagi handphone. Itu muncullah kita keinginan untuk nambah aksesoris tadi. Anda dikasih jatah kuota 18 juta atau 20 juta untuk beli motor untuk kuliah gitu ya. Tuh ada diskon promo dari Honda untuk mahasiswa pasca Covid, diskon PTM, pertemuan tatap muka, 2 juta bagi mahasiswa ya. Jadi setiap pembeli yang bisa menunjukkan kartu mahasiswanya, maka akan mendapatkan diskon 2 juta. Anda bawa pulang 2 jutanya, bisa jadi enggak. Biasanya 2 juta dikasih, nanti 1 juta beli aksesoris. Nah, aksesorisnya apa? Ada tambahin lampu lah, ada tambahin kunci pengaman, segala macam. Ada tambahin nanti, ya macam-macam lah pokoknya. Itu komplement. Barang-barang komplement ini, ketika harga utama naik, justru barang komplementnya turun. Ketika harga barang atau harga barang utamanya turun, justru barang komplementnya biasanya justru menaik. Ini nanti sifatnya adalah negatif, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti di sini apa pelajaran berharga dari slide ini adalah ketika nanti Anda memproduksi sebuah barang, pahami mana barang substitusi Anda, mana barang komplement, dan mana barang yang sifatnya memang independen atau netral. Yang berikut lagi adalah elastisitas penawaran, mengukur tanggapan kualitas yang ditawarkan dari barang tertentu terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Jadi ini lebih ke arah resiko atau dinamika penawaran. Nah, contohnya di sini rumusnya adalah delta Q dibanding Q tersebut dibagi dengan faktor yang bersangkutan. Faktornya faktor apa? Contohnya adalah faktor harga, bisa jadi seperti itu, atau perubahan lingkungan. Mana contohnya elastisitas penawaran? Misalnya adalah yang paling tadi saya sudah jelaskan dan mungkin bisa Anda pahami adalah perubahan harga karena faktor kepanikan. Perubahan harga, perubahan kuantitas terhadap faktor kepanikan. Jadi faktor ini adalah faktor panik.
atau panic market istilahnya. Panic market, jadi pasar yang panik atau panic customer. Apa contohnya? Yang lalu saya contohkan seperti misalnya adanya sebuah dugaan susu beruang bisa menghilangkan efek COVID. Nah, itu apa yang terjadi? Delta Q terhadap Q-nya menjadi tinggi dia. Karena kenapa? Adanya keinginan orang untuk mengkonsumsi apa tadi namanya? Susu beruang tadi. Nah, atau misalnya hari ini sudah mulai masuk musim penghujan. Di Jawa ini kan setahun 2 kali ya. Dan rata-rata Indonesia itu setahun 2 kali kita dilalui matahari, yaitu dari Khatulistiwa mengarah ke selatan benua Australia itu di bulan apa? Kalau matahari pertama di bulan Juni tanggal 23 tetap di atas Khatulistiwa, nanti dia di bulan Agustus, Juli, Agustus itu nanti akan terjadi musim hujan pertama. Nah kan yang kedua nanti kalau di Jawa ketika nanti matahari nanti di bulan salah ya Desember, menjelang Desember sama nanti menjelang setelah Desember. Mohon maaf, berarti dari lupa saya jadi Maret dan September. Nah, nanti dari September ke Desember itu nanti ini yang sekarang terjadi, musim hujan fase pertama, dan nanti ketika matahari bergerak dari bumi selatan dari Desember, dan nanti puncak-puncak musim panas Australia itu nanti biasanya di bulan Desember itu atau sekitarnya, karena ketika matahari berada di kutub selatan itu nanti ketika nanti matahari akan bergerak ke utara lagi melewati Jawa, nanti sampai nanti puncaknya di bulan Maret, tepat berada di Khatulistiwa. Berarti bulan-bulan Februari itu nanti musim hujan lagi di Pulau Jawa. Nah, ketika musim hujan terjadi, maka nanti kebutuhan akan payung, kebutuhan akan mantel hujan, jas hujan itu nanti akan meningkat. Jadi delta Q bergerak bukan karena income, bukan karena price, tapi lebih ke arah karena faktor khusus atau faktor tertentu. Mahasiswa nanti saat mau pergantian tahun ajaran itu biasanya di buku. Ini contoh elastisitas penawaran. Ini adalah elastisitas penawaran tenaga kerja. Nah, ini mengukur tanggapan kualitas yang ditawarkan dari tenaga kerja terhadap perubahan harga tenaga kerja itu sendiri. Ada nggak contoh Indonesia? Ada. Bagi yang orang tuanya developer atau kontraktor, mereka harus bisa memahami, orang Jawa bilang tuh wongsonya apa. Klinik enggak klinik itu alami ya, dari apa namanya ilmu astronomi. Kenapa kok mereka harus mempelajari wongso? Karena seperti ini korelasinya. Ketika musim basah, maka biasanya petani tidak akan keluar kampung, dia akan bertani di tempatnya. Atau nanti kalaupun dia musim basah, terjadi musim basah itu, mereka bertani, nanti setelah mereka menanam, sampai nanti prosesnya menunggu hasil panen, biasanya para petani pergi ke kota. Mereka hijrah itu ke Jakarta. Ngapain? Jadi buruh bulanan. Maka pemborong, nanti Anda kalau jadi pengusaha properti di Jakarta gitu ya, cari momen-momen waktu Anda bangun itu adalah saat petani tidak bekerja. Anda nanti akan mendapatkan buruh harian lepas yang murah. Kenapa? Petani yang ke Jakarta, ke kota besar, mereka menjadi buruh perusahaan konstruksi itu karena memang memanfaatkan waktu sisa dari masa tunggu tanaman mereka, dari setelah dibibit, ditanam, disemai, ditinggal 1-2 bulan. Nah, di titik itu harga sewa atau harga buruh, harga ongkos tenaga kerja itu lebih murah. Karena kenapa? Stok berlimpah. Para petani semua ke kota. Nah, nanti jangan Anda bangun di awal ketika musim panen tiba. Karena kenapa? Para petani balik lagi itu nanti. Mereka lebih senang kembali nanti ke rumah, biasa nanti panen, setelah panen nanti mereka langsung, biasanya kalau yang sawah gitu ya, sawah irigasi, nanti kan setelah dipanen, nanti langsung masuk proses meluku, membalik tanah, ya kan,
persiapan untuk tanam, itu mereka kerja semua nanti. Setelah proses tanam, nah mereka nanti nganggur lagi, berangkat lagi ke kota. Siklusnya seperti itu terus. Seperti itu terus. Sehingga nanti kalau Anda mau mencari buruh-buruh kasar gitu yang non profesional, carilah waktu-waktu di mana tenaga kerja mengalami supply berlebih. Kapan itu? Kalau misalnya Anda di sekitarnya Anda itu ada misalnya daerah pertanian, maka carilah ketika petani menganggur, tidak melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya. Karena nanti ketika mereka panen, ya mereka biasanya ikut panen meskipun mereka nggak punya sawah. Karena kenapa? Nanti ada buruh panen. Mereka pulang, bantu panen, nanti setelah panen, bantu menyiapkan lahan, penyiapan lokasi, nanti habis itu proses penanaman. Nah, udah mulai tumbuh benih, persiapan awal udah selesai, nah, mereka pergi lagi. Terus seperti siklusnya. Nah, ini nanti namanya elastisitas penawaran tenaga kerja. Elastisitas penawaran tenaga kerja. Saya nggak tahu, di luar negeri juga biasanya dari pengalaman para mahasiswa doktor, mahasiswa magister, atau mahasiswa S1, itu mereka biasanya saat-saat kuliah biasa, mereka nanti part-time-an di perusahaan-perusahaan. Ada yang jaga pom bensin, jadi cleaning service, jadi helper segala macam itu. Tapi ketika nanti ujian, nah itu orangnya hilang semuanya. Karena kenapa? Biar fokus ujian dulu, nanti takut kehabisan beasiswa. Kelamaan nanti paruh waktu nanti beasiswanya habis. Nah, kapan lagi musim ketika nanti panennya para mahasiswa luar negeri yang kuliah, mahasiswa kita yang keluar negeri. Pada saat liburan panjang, summer, itu liburan musim panas misalnya, orang-orang berlibur, kita biasa di sini. Ketemu panas itu biasa. Akhirnya apa? Ketika orang ingin liburan, kita kerja, tarifnya mahal. Sama seperti kalau di kita lagi liburan Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri orang semua sibuk libur. Nah, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga itu yang nggak pulang mudik, panen dia. Hitungannya per hari berapa. Jadi bukan per bulan berapa gajinya, per hari berapa. 200.000, 300.000, daripada rumah berantakan ya sudah dikontrak. 10 hari 3 juta. Jarang-jarang terjadi dapat angka seperti itu. Tapi bisa jadi tuan rumah daripada nggak ada yang bantuin, nggak apa-apa lah. Misalnya seperti itu. Contoh di Jakarta banyak terjadi seperti itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi dari teman, itu ada calonnya. Jadi nanti mau liburan itu sudah di booking. Mereka sudah mengumpulkan database nama-nama para asisten rumah tangga yang nggak mudik. Nggak mudik karena satu dan lain hal. Nah, nanti dia izin pada saat liburan tadi, dia pindah ke rumah orang lain. Kalau misalnya harganya nggak cocok dengan majikannya. Lumayan, satu hari 100.000 atau 200.000 atau 300.000 kali 10 hari 3 juta. Nanti udah pas musim masuk, dia kembali lagi ke tempat majikannya, kerja seperti biasa, gajinya gaji bulanan lagi. Ini elastisitas penawaran tenaga kerja harus Anda pahami kalau nanti Anda ingin mengelola misalnya pengerahan atau pengambilan tenaga kerja untuk tenaga musiman, biasanya seperti itu, tenaga musiman. Kira-kira kok di Australia gimana Bu Reni pengalamannya Bu? Waktu di sana mahasiswa ini yang dapat beasiswa keluar gitu? Ya, betul Pak. Itu juga Bu. Sama juga Pak. Jadi pada saat liburan malah ya, jadi banyak mereka misalnya musim petik petik ceri kayak gitu dibutuhkan banyak sekali. Jadi tenaga kerja mahasiswa memang betul Pak Roni bilang tuh kalau masa ujian tuh hilang semua. Hilang semua ya. Orang-orang hilang semua kalau masa ujian ya kan. Tapi begitu liburan mereka biasanya menghabiskan waktu untuk cari uang gitu. Karena mudah ya cari uang di luar negeri itu nggak terlalu sulit. Apalagi untuk tenaga kerja yang sifatnya musiman gitu. Atau mereka bilang sih bukan part time, saya lupa itu istilahnya. Yang itu rate-nya justru lebih tinggi Pak, untuk tenaga kerja yang musiman begitu gitu dibanding dengan yang sudah reguler atau yang part time gitu. Jadi rate-nya itu justru lebih tinggi. Dari tenaga reguler berarti Bu ya?
Ya, yang reguler karena dia sudah pasti dapat 40 jam sehari, maka rate-nya mungkin per jamnya sekitar $15. Kalau part-time juga sama lah kira-kira, tapi dia lebih tinggi karena jamnya lebih sedikit itu dibanding yang reguler. Tapi kalau yang satu lagi nih yang saya lupa istilahnya, ini lebih tinggi lagi per jam. Betul Pak, ini Pak Ron ini pengalamannya banyak tuh berarti ya. Enggak, Bu. Saya cuma dengar cerita, Bu. Kalau saya mengalami saya. Ya, mengalami, Bu ya. Ya, saya sempat mengalami. Tapi jangan dikompori, Bu. Nanti mereka kalau beasiswa kuliah keluar nanti malah nggak mau pulang alasannya karena sibuk kuliah ternyata sana ini kerja. Jadi tenaga paruh waktu gitu ya. Ya. Menikmati tabungan dolar nanti. Ya, betul. Biasanya kalau mahasiswa ini Pak dapat beasiswa dan bekerja pulang-pulang dia bisa beli rumah dia. Mahasiswa-mahasiswa. Ada juga Bu, seperti itu sudah ada teman yang jadi dia rajin proyek ikut profesornya di sana. Nah, pulang malah dia beli rumah yang agak mewah gitu ya. Ya banyak soalnya kalau saya nggak berani ngomong di sini. Dapat dolar lumayan lah. Ya. Ya, terima kasih Bu Reni sharingnya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Mahasiswa? Nggak ada? Cukup? Soal di topik ini biasanya banyak yang membingungkan. Jadi kalau Anda merasa sudah paham, saya senang sekali. Tapi biasanya kalau saya amatin soal di topik ini yang kadang-kadang mahasiswa banyak yang salah menjawab. Tapi kalau Anda sudah paham, nanti kita lihat ya hasilnya ya. Mudah-mudahan emang ini Anda betul-betul paham. Atau ada yang sini, pertanyaan saya dibalik. Ada yang masih bingung? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada, berarti saya senang sekali. Berarti Anda sudah paham semuanya. Sehingga nanti tinggal kita tunggu hasilnya nanti ya di ujian. Oke, sampai jam berapa Mas Pak? Mbak Elia? Sampai 9.15 Pak. Masih ada waktu 2 menit lagi ya. Oke, kalau gitu saya nggak usah masuk ke materi selanjutnya. Nanti materi selanjutnya mungkin saya closing dengan kita kuliah bareng aja ya di 3 kelas berbarengan. Nanti silakan dicari Mas waktunya. Karena pekan depan kan sudah jadwalnya Pak Danu. Jadi nanti urutannya gini, setelah materi ini nanti kita masuk ke materi terakhir dari pengantar ilmu ekonomi mikro. Topiknya adalah perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen. Ini materi terakhir mikroekonomi, selain nanti dari materi pengantar ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah, yang nanti insya Allah akan diberikan di hari Sabtu pekan ini ya, tanggal 23 kalau nggak salah, jam 8. Nah, di tahun ini saya mungkin akan memasukkan soal-soal dari materi pengantar ilmu ekonomi Islam itu nanti dalam komposisi soal dalam ujian. Yang harus Anda pahami adalah pemberian materi ini bukan saya maksudkan untuk mengajak Anda menyelami satu keyakinan tertentu. Ini lebih ke arah memang hari ini tidak dipungkiri lagi sistem perbankan Islam. Kalau Anda lihat nanti ada kodenya IB. Di pojoknya itu nanti ada tulisan IB. Itu adalah kode atau sandi Islamic Banking. Islamic Banking itu sudah masuk ke dalam tataran alternatif pembiayaan dan pengelolaan dana yang ada di masyarakat. Di Islamic Banking. Bahkan kalau kita lihat dari negara tetangga kita, Malaysia. Ini saya nggak ngerti, ini satu titik ini saya kadang-kadang sebagai warga negara Indonesia, mudah-mudahan yang baik gitu ya, saya agak prihatin gitu ya.
Dari sisi kreativitas, orang Indonesia itu jauh lebih kreatif. Maka kalau Anda nanti ada mahasiswa S1, teman Anda yang mau kuliah S1 di Malaysia, saya sarankan jangan pindah. S1 ada di sini aja. Karena kuliah kita ini sebenarnya jauh lebih kreatif dibandingkan kuliah di Malaysia untuk S1. Mungkin juga S2 sama. Nah, S3 ini kita kalah dari sisi sistem. Jadi secara manusia kreatif itu lebih banyak kreativitas di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Tapi yang anehnya itu yang nggak ngerti ini problem. Saya nggak ngerti problemnya dari mana. Untuk Islamic banking, Indonesia adalah pemula, lebih awal dibandingkan Malaysia. Tapi yang terjadi apa? Di awal perintisan ekonomi syariah di Indonesia, itu Malaysia niru kita, dibandingnya ke kita dan ke Pakistan waktu itu. Tapi hari ini Islamic banking di Malaysia jauh lebih berkembang dibandingkan Indonesia. Selalu kita mendahului, tapi kita dikalahkan di akhirnya. Tahun 90-an, dosen-dosen favorit di Indonesia itu jadi dosen terbang ngajar di Malaysia. Hari ini, dosen-dosen kita kuliah di Malaysia untuk S3. Dan salah satunya adalah di UNS, partner universitas dalam luar negeri kita, khususnya di TI ya, itu adalah UTM, Universitas University Teknologi Malaysia. Kenapa? Ya wajar, karena memang UTM dari sisi fakultas tekniknya itu ternyata masuk dalam komposisi 100 besar fakultas teknik terbaik di dunia. Siapa mentornya? Dosen teknik di Indonesia. Siapa sekarang followernya? Dosen-dosen teknik di Indonesia juga. Jadi kita yang mengawali, kita yang merintis, saat ini kita yang belajar ke sana. Ini sebuah problem, maksud saya, ya ini sebuah introspeksi ya bagi kita nanti ke depan. Saya berharap Anda nanti menjadi generasi-generasi yang bisa membawa Indonesia menjadi pionir, sekaligus juga leader. Jangan pionir, habis itu follower. Kita ini sekarang pionir, nanti akhirnya jadi follower di hal apapun kadang-kadang dengan negara tetangga kita Malaysia. Di materi pengantar ilmu ekonomi Islam nanti ini, saya berharap Anda bisa mendalaminya. Segmen pasarnya sangat banyak, sangat besar sekali, dan itu bisa menggarap potensi yang sangat besar. Namun sayangnya kelihatannya sampai hari ini pengelolanya masih kurang baik di Indonesia. Saya berharap ini jadi sebuah studi ya, studi yang saintifik untuk bisa kita pelajari bareng-bareng. Dan kalau mau tahu, pelanggan dari perbankan syariah itu mayoritas bukan dari golongan muslim, justru dari golongan non-muslim. Pengguna dananya yang nyimpen orang Islam, tapi penggunanya adalah justru dari non-muslim. Maka dari sini saya menyimpulkan sistem perbankan ini sistem perbankan yang seharusnya diketahui kalau memang Anda nanti mau terjun ke dunia bisnis sebagai salah satu alternatif penyedia jasa pasar uang yang ada di Indonesia dan sekitarnya, termasuk adalah di regional di dunia itu ada namanya IDB, Islamic Development Bank. Jadi itu salah satu sistem perbankan yang berbasis syariah Islam itu yang memang skalanya secara global, dan mereka terlibat dalam proyek-proyek pembiayaan multinasional. Bagaimana sistemnya? Sistemnya sebenarnya sama, nanti akan kita bahas dalam kuliah umum, kuliah tamu nanti di hari Sabtu insya Allah jam 8 sampai jam 11. Nanti jadi saya akan undang seluruh mahasiswa di kelas A, B, C, dan C, dan juga mungkin nanti akan saya tolong buatin flyernya Mas Farel ya. Nanti Mbak Elia juga sama. Tadi saya kirim situsnya, pembicaranya. Nanti Anda tolong buatin flyer aja, kuliah umum terbuka dan wajib untuk mahasiswa PIE angkatan 2021. Maka nanti tolong mintain ke Mbak Yayu yang kapasitasnya 500 lah minimal. Jadi nanti kalau bludak bisa kita inikan. Dan tetap saya minta Anda ngerekam, dan nanti materi saya minta lebih dulu untuk bisa di-share ke teman-teman sekalian. Demikian, sudah lewat waktunya.
Ada pertanyaan mungkin? 1, 2? Nggak ada? Ini Anda cepat beradaptasinya jadi mahasiswa TI. Kalau kuliah jarang bertanya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pagi. Pak. Terima kasih, Pak. Bapak.